bertemu lagi di mata kuliah etika profesi. Kali ini kita akan bahas tentang filsafat dan juga etika. Pengertian dari filsafat menurut Theo Hebers menjelaskan bahwa filsafat itu adalah sebuah kegiatan intelektual yang sifatnya adalah metodis, sistematis, secara refleksi menangkap makna yang hakiki dari keseluruhan yang ada. Nah, dari Sumaryono menjelaskan juga tentang arti dari filsafat, yaitu ilmu yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, yang tugasnya adalah untuk meneliti serta menentukan semua fakta yang konkret sampai pada hal yang paling mendasar. Nah, berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut, maka dapat dirinci unsur dari filsafat sebagai ilmu. Yang pertama adalah kegiatan intelektual atau pemikiran. Yang kedua adalah mencari makna yang hakiki atau interpretasi. Serta yang ketiga adalah segala fakta dan juga gejolak objektif. Lalu yang keempat dengan cara refleksi, metodes, dan juga sistematis. Dan yang kelima adalah untuk kebahagiaan manusia sebagai tujuannya. Etika bagian dari filsafat. Etika adalah studi tentang perbuatan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang dimana diwujudkan dalam sebuah kehendaknya. Ketika etika berusaha menemukan prinsip yang paling tepat dalam bersikap dan berbuat, maka diperlukan manusia supaya hidup bahagia secara keseluruhan. Antara lain, contohnya, manusia akan berusaha untuk berbusana dengan baik dan indah, menghormati orang tua atau guru, berkata dan berbuat dengan jujur, dan menghargai hak orang lain. Etika adalah studi tentang kehendak manusia yang dalam mengambil keputusannya untuk berbuat, di mana yang mendasari dari nilai dan hubungan antara sesama manusia. Contohnya adalah kenapa hadiah itu dinilai. Lalu apakah benar sedangkan sebuah hadiah penyuapan yang dinilai itu adalah merupakan perbuatan yang salah. Penjelasannya adalah hadiah adalah suatu nilai yang diperoleh oleh si penerima. Nilai itu diputuskan oleh si pemberi, sedangkan keputusan pemberi berdasarkan kebebasan kehendak, serta kebebasan berkehendak itu diwujudkan karena kesadaran diri si pemberi. Serta kesadaran diri si pemberi adalah suara hati nuraninya. Hati nurani adalah anugerah Tuhan yang dimana manusia akan menemukan contoh dari perbuatan yang baik ataupun benar. Etika merupakan studi tentang pengembangan nilai moral yang untuk memungkinkan terciptanya kebebasan kehendak karena kehendak dari kesadaran atau tanpa paksaan. Misalnya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang peraturan perundang-undangannya yang dibuat oleh penguasa. Kaidah sosial seperti gotong royong atau menyantuni anak yatim piatu. Etika adalah studi tentang nilai manusiawi. Etika berupaya menunjukkan nilai kehidupan yang benar dengan cara mengemukakan pertanyaan sebagai berikut. Nilai manakah yang paling pantas diperhatikan? Mengapa seseorang berbuat lebih baik dari orang lain? Etika sebagai ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa etika adalah bagian dari ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan tentang moral. Berarti etika membahas moral secara ilmiah, objek telaahnya adalah kumpulan gejala-gejala tentang moral. Nah, di mana di sini morality, De Vos menyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral yang merupakan pernyataan singkat tersebut. Kita ketahui secara singkat bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral. Yang selanjutnya oleh De Vos menyatakan bahwa moral ialah keseluruhan aturan ataupun kaidah atau hukum yang dibentuk oleh berupa perintah dan juga larangan pada manusia, di mana ciri dari moral terdapat pada kesadaran manusia dan perilakunya diatur dan ditentukan oleh norma moral yang berlaku. Etika terbagi menjadi dua, etika deskriptif dan juga normatif. Sebagaimana diketahui didasarkan pada etika sebagai ilmu pengetahuan.
Etika deskriptif merupakan suatu yang berkenaan dengan gejala moral yang dapat dilukiskan secara ilmiah. Sedangkan etika normatif adalah berkenaan dengan sifat hakiki moral bahwa di dalam perilaku dan tanggapan moral manusia dijadikan norma moral sebagai panutannya. Etika tujuan di sini adalah setiap perbuatan manusia selalu mengandung dua hal. Yang pertama adalah sumber perbuatan, serta yang kedua adalah tujuan dari perbuatan tersebut. Nah, sumber dari perbuatan yang terdapat pada perbuatan manusia di sini adalah baik atau buruk, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang diharapkan timbul atau terjadi setelah dilakukannya perbuatan tersebut. Lalu De Vos di sini bermaksud menyampaikan dengan etika tujuan yang merupakan etika yang memandang objek pertimbangan moral bukan sumber perbuatan moral melainkan yaitu tujuan perbuatan tersebut. Etika dan tujuan hidup. Disadari atau tidak, setiap manusia ingin hidup bahagia. Untuk mencari kebahagiaan tersebut, maka manusia akan bekerja dengan keras, menggunakan segala jenis sarana. Nah, konsekuensinya di sini adalah ukuran dari kebahagiaan tersebut antara satu dan yang lain tentunya akan berbeda. Antara cukup sandang, pangan, dan rumah. Cukup sandang, pangan, rumah ditambah dengan pendidikan, cukup sandang, pangan, rumah, dan pendidikan, serta kepuasan dalam berkarir atau keberhasilan usaha atau keberhasilan profesi dalam hidupnya. Dengan demikian, unsur dari kebahagiaan dalam manusia itu akan sangat berbeda. Namun, yang paling ideal adalah adanya keseimbangan antara kebahagiaan rohani maupun jasmani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.